Kakak Imam, kenapa posisi sekali selesai? Kita tadi malam kita Kenapa? petolo Kak. Kita kirimkan link berita media online yang katanya terkenal. Judulnya PT LIP titik 2 Stadion B.J. Habibie lolos verifikasi. Mau tidur, enggak mau buka laptop. Untuk kita tidak mau Ternyata tidak. hoax. Hoax. Nah bilang direktur PT LIP, Iya, siapa namanya itu? Adian Lukita siapa? iya betul. Dia bilang belum lolos, Iya. baru selesai diverifikasi. Hasil verifikasi memberi beberapa catatan. Nah, kemudian PSM diberi waktu sampai 30 Juni Untuk untuk menyelesaikannya. membenahi catatan-catatan itu. Iya. Setelah itu PT LIP bersidang untuk menentukan lulus tidaknya. Betul. Kan Liga Indonesia 1 dari musim 2022-2023 kick off pada tanggal 27 Juli 2022 Pipoca. Masih 1 bulan Pi. Betul. Jadi belum lolos. Nah bilang siapa namanya itu? Adian Lukita. Dia bilang sudah diverifikasi. Catatannya itu seperti kemarin-kemarin di pembahasannya Poca. Iya. Benahi lapangan, pencahayaan atau lampu. Kemudian itu bikin barikade Poca kalau pemain turun dari bis menuju stadion. Bagaimana itu ada pagar dan semacamnya supaya pemain tidak bisa menyentuh penonton tidak bisa menyentuh pemain. Betul. Kemudian lagi soal di mana pengaturan tribunnya, tribun penontonnya. Belum Pi. Itu kanak-kanak bilang lolos. Doa tahu itu doa. Iya tahu. Iya, tentu doa. Amin. Tentu doa. Dan saya juga optimis Ji Pauca. Lolos. Saya optimis PSM lolos. Cuma kan sebagai media kita tidak boleh tulis lolos kalau belum resmi diumumkan. Nah, jadi kita kan besok Pauca muncul koran Tribun Timur edisi Kamis tanggal 23 Juni 2022 akan muncul dengan headline berjudul Pare-Pare punya waktu sepekan Iya. untuk benahi Stadion B.J. Habibie. Sepekan itu dari sekarang sampai Tanggal 30. tanggal 30, ya kan? Nah, becut. Oh, kita Nah. tahu itu anu. Apa respon wali kota Parepare, Pak Taufan Pawe, dalam menyikapi catatan-catatan hasil verifikasinya PT LIP saat ini sejak beberapa hari lalu hingga saat ini lapangan rumput sedang dibenahi. Iya tahu. Diangkat itu lapangan itu tanahnya baru ditimbuni lagi baru taruh lagi pasangnya lagi rumput baru Pauca. Lampu dikasih terang, bikin itu tadi barikade pemain. Kemudian Pak itu juga rekayasa lalu lintas. Iya. Pauca. Jadi jalan menuju stadion itu nanti akan dilebarkan Pauca Wih tahu dan satu arah. Jadi kalau kita masuk tuh keluarnya lewat jalan lain kok. Iya. Ada jalan lain dibuatkan tuh. Betul. Tidak boleh kayak jalan kemarin waktu uji coba PSM lawan Keluar Shooter masuk United. sama. Oh, lama 2 jam baru bisa keluar karena akses masuk keluarnya sama. Ini nanti beda. Akses masuk, akses keluar tidak sama jalannya. Iya. Dan jalan diperlebar dan dilarang parkir kendaraan di pinggir jalan saat PSM akan bertanding. Betul. Begitu Paca. Jadi itu dia bilang Taufan Pawe. Kalau akses ke stadion kita akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Yes. Selama ini jalan menuju stadion juga digunakan saat keluar dari stadion. Nah, ke depan akses pergi dan akses pulang akan dibedakan. Aksesnya sudah ada dan pembongkaran rumput stadion juga sudah dilakukan sejak hari Sabtu tanggal 18 Juni. Iya tahu. Begitu Pauca. Intinya kita optimis Stadion B.J. Habibie lolos verifikasi dan PSM akan bermarkas di sana. Yes. Nah,
Lalu bagaimana dengan piala semifinal dan babak final Piala Indonesia? Nah, kan begini Poca. PSM kan sekarang sudah lolos babak penyisihan Piala Presiden 2022. Iya. Dengan status runner up grup B. Mendampingi Arema Malang yang menjadi juara grup D. Grup D tadi saya maksud, bukan runner up grup D. Nah, di babak babak 8 besar Poca, Iya. PSM akan bertemu dengan juara grup B, Bravo. Yang tadi ternyata belum selesai juga, masih memainkan pertandingan, jadi kita belum tahu siapa yang akan menjadi juara grup B. Iya. Sistem pertandingan di babak 8 besar adalah single match atau satu kali laga Ji Poca. Betul. Dan siapa yang kalah ya sudah gugur, yang menang akan melaju ke semifinal. Iya. Siapa yang tuan rumah yang berstatus juara grup. Betul. Artinya PSM akan bertandang ke home base atau ke markas juara grup B. Kalau klasmen sementara itu Barito Putra. Barito Putra. Tapi kan betul. masih ada pertandingan, jadi belum bisa dipastikan bahwa Barito Putra. Iya. Tapi kemungkinan besar Barito Putra. PSM akan main di sana. Andai PSM menang, Poca lolos ke semifinal. Betul. Nah, semifinal, sistemnya semifinal dan final ini berbeda dengan 8 besar. Iya. Apa perbedaannya? Bahwa babak semifinal dan final menggunakan sistem home and away. Jadi 2 kali main. 2 kali Main sebagai tuan rumah, main sebagai tim tamu. Betul. Artinya apa? Kalau main sebagai tuan rumah, PSM mau main di mana? Iya. Sementara Gelora BJ Habibie masih tahap pembenahan Betul. untuk mengejar persyaratan bisa digunakan sebagai markas PSM di Liga 1. Iya. Nah, Direktur PSM Munafri Arif Pripudin mengatakan memastikan PSM tidak bisa memakai BJ Habibie untuk babak semifinal. Iya. Kenapa? Karena pada saat itu belum selesai diverifikasi. Belum selesai dibenahi. Bukan hanya semifinal, babak final pun juga belum. Iya. Nah, jadi teman-teman supporter PSM, teman-teman diharapkan mendukung PSM di babak 8 besar, semifinal dan final. Kita doakan mereka lulus, Poca, kan? Tapi siap-siap ya mulai sekarang menabung, karena kemungkinan besar babak semifinal yang akan dimainkan PSM, markasnya PSM ada kalau bukan di Kalimantan Timur, Poca, Iya. di Jawa. Iya. Jawa ini kemungkinan besarnya di daerah Surabaya atau Malang tuh yang paling dekat kan. Betul sekali. Api bilang begitu. Untuk markasnya PSM kalau lolos babak semifinal dan final, ya kalau bukan di Kalimantan Timur ya di Jawa. Iya. Ya kan dia hanya bilang di Jawa, tapi ya kalau mau yang dekat-dekat ya pasti Jawa Timur lah, Surabaya lah. Surabaya. Paling jauh Malang kan. Betul. Persebaya lolos kah? Tidak. Tidak. Bonek jadi teman tak lagi tuh. Iya. Bonek jadi pendukungnya PSM nanti. Iya. Tuh? Iya, betul. Kalau lolos semifinal. Begitu Pak Uca. Terus apa lagi Kakak Imam? Jadi ini ada Pak Uca, pull out ini komentar-komentar dari headline PSM yang terbit besok hari Kamis. Wali Kota Parepare, Taufan Pawe. Pokoknya kita bergerak cepat. Iya tahu. Insya Allah semua persyaratan yang disyaratkan PT Liga Indonesia Baru akan kita penuhi sebaik-baiknya. Wah, luar biasa. Kalau akses ke stadion, kita akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Selanjutnya, Munafri Arifudin, CEO PT PSM. Kita berharap Stadion Gelora BJ Habibie bisa kita gunakan untuk Liga 1. Kalau untuk digunakan di Piala Presiden sudah tidak mungkin. Iya. Opsi home base PSM untuk Piala Presiden di Kalimantan Timur atau di Pulau Jawa. Iya. Ahmad Hadian Lukita, Direktur PT LIP. Sudah verifikasi. Ani Demaswi ini tuh Stadion BJ Habibie tuh Habibie. sudah verifikasi.
ada catatan teknis yang harus dibenahi agar bisa dipakai sebagai venue Liga 1. Iya. Pembenahan itu harus dilakukan sebelum kick off Liga 1 musim 2022-23 tanggal 27 Juli 2022. Iya. Sebelum Liga 1 mulai harus dibenahi. Betul. Ya. Jadi sekali lagi belum lolos. Tapi sudah selesai verifikasi. Berdoa ke semua di supporter di. Berdoa. Harus lolos lah. Iya. Begitu Pak Uca. Nah, berita lainnya di halaman 1 Tribun Besok Pak Uca. Presiden Republik Indonesia yang kita banggakan Uca Bapak Joko Widodo, Bapak Joko Widodo alias Jokowi akan menjadi juru damai konflik Ukraina Rusia. Kita aja gimana? Bagaimana caranya? Jokowi akan menjadi presiden pertama di Asia yang akan mengunjungi Kiev, ibu kotanya Ukraina, dan mengunjungi Moskow, ibu kotanya Rusia. Di Kiev tentu bertemu presiden Ukraina Iya. untuk membahas bagaimana ini perang ini dihentikan. Di Moskow tentu saja ketemu dengan presidennya Rusia, Iya. Vladimir Putin. Betul. Membahas hal yang sama juga, begitu Pak Uca. Jadi kapan Pak Jokowi akan ke Kiev dan ke Moskow? Setelah beliau mengikuti konferensi tingkat tinggi KTT G7 di Jerman Ih. pada Minggu 26 Juni hingga Senin 27. Jadi dari Jerman, Pak Jokowi mengunjungi Kiev dan Moskow. Dan ini kunjungan yang luar biasa, Pak Uca. Pasti Karena kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal, Iya. di mana situasi orang baku rudal ke orang di sana tuh. Main game. Intinya kunjungan Jokowi menemui kedua presiden tersebut untuk mencoba mendorong perdamaian antara kedua negara. Iya. Begitu. Kunjungan ini sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap isu kemanusiaan, mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan perang dan dampaknya dirasakan oleh semua negara. Kodong. Begitu Pak Uca. Itu barangkali yang bagus sampaikan Pak Uca di. Bisa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uca. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.